Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Selamat KPM PKH murni plus BPNT yang dapat pesan singkat ini pasti terima pencairan bansos sebesar Rp450.000 hingga sebesar 1,8 juta rupiah. Cek sekarang juga. Update terbaru BLT mitigasi risiko pangan hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Selamat KPM PKH murni plus BPNT yang dapat pesan singkat ini pasti terima pencairan bansos sebesar Rp450.000 hingga sebesar 1,8 juta rupiah. Cek sekarang juga. Update terbaru BLT mitigasi risiko pangan hari ini. KPM PKH dan BPNT kembali berbahagia karena pencairan bansos reguler sudah direalisasikan oleh pemerintah. Bukan hanya bantuan reguler yang dikelola oleh Kemensos, bansos pendidikan bernaung di bawah Kemdikbudristek juga sudah dicairkan untuk KPM PKH murni atau KPM PKH plus BPNT. Bantuan pendidikan yang dicairkan oleh Kemdikbudristek bagi KPM PKH dan BPNT adalah program Indonesia Pintar atau PIP Kemdikbud tahap keempat sampai 40. Kabar membahagiakan bagi KPM PKH murni atau KPM PKH plus BPNT yang mendapatkan banyak pencairan bansos reguler triwulan 2 periode salur April hingga Juni tahun 2024. Bukan hanya bansos PKH dan BPNT, KPM siswa yang sudah dinyatakan layak oleh Puslapdik Kemdikbudristek berhak mendapatkan bansos PIP Kemdikbud tahap pencairan 4 sampai 40. Tercatat oleh Puslapdik Kemdikbudristek, bantuan PIP akan dicairkan untuk 7,8 siswi penerima bantuan yang sudah terdaftar di SK pemberian melalui Puslapdik. PIP Kemdikbud sebagai bansos pendidikan yang dikelola oleh Kemdikbudristek dengan tujuan untuk memberikan subsidi atau bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat yang dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera atau rentan miskin. PIP dicairkan dengan nominal yang berbeda-beda melalui rekening simpel, BRI, dan BNI untuk tiap jenjang pendidikan dengan nominal yang berbeda-beda. Bansos ini memberikan banyak kemudahan akses bagi peserta didik yang terdaftar sebagai penerima bantuan PIP
sehingga dapat memperoleh keringanan biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan operasional siswa, dan sebagainya. Syarat penerima PIP Kemdikbud tahun 2024 ini harus terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI sehingga dinyatakan layak sebagai penerima bantuan. Rincian nominal bantuan PIP Kemdikbud dikutip dari ayojakarta.com dari laman pip.kemdikbud.go.id Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 sebagai berikut. Anak SD sederajat kelas berjalan 1-5 mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Khusus kelas 1 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Khusus kelas 6 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Anak SMP sederajat kelas berjalan 8 mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun. Khusus kelas 7 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Khusus kelas 9 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Anak SMA atau SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahun. Khusus kelas 10 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Khusus kelas 12 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. PIP tahap ke-4-40 ini dicairkan hanya untuk KPM siswa yang sudah masuk dalam SK pemberian bantuan yang diterbitkan oleh pihak Puslapdik Kemdikbudristek. Pencairan bantuan dapat dilakukan melalui Bank Himbara sesuai jenjang pendidikan masing-masing dengan membawa rekening simpel. Jika sudah memiliki ATM, dana bantuan bisa dicairkan melalui ATM Bank Himbara terdekat. Tetapi ternyata masih banyak KPM siswa yang belum bisa mencairkan dana bantuan PIP Kemdikbudristek padahal sudah terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebanyak 2.652.229 KPM siswa-siswi masuk dalam SK nominasi karena belum melakukan aktivasi rekening simpel BRI untuk jenjang SD, SMP sederajat, dan BNI untuk jenjang SMA atau SMK sederajat, serta BSI untuk wilayah Provinsi Aceh. Jika ingin dana PIP bisa dicairkan, sebaiknya KPM segera melakukan aktivasi rekening simpel ke pihak perbankan. Untuk kelas akhir, kelas 6, 9, dan 12, batas akhir aktivasi rekening simpel sampai tanggal 30 Juni tahun 2024, sedangkan untuk kelas berjalan hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Untuk aktivasi rekening, KPM siswa atau orang tua wali harus meminta surat pengantar dari sekolah masing-masing dan kemudian menyerahkan kepada pihak perbankan untuk melakukan aktivasi rekening simpel sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Untuk jenjang SD dan SMP sederajat, proses aktivasi rekening simpel bisa dilakukan oleh orang tua atau wali murid. Sedangkan untuk SMA atau SMK sederajat harus dilakukan mandiri. Agar proses aktivasi rekening simpel berhasil, maka orang tua atau wali atau KPM siswa yang bersangkutan wajib mengisi formulir data diri sesuai prosedur dan membawa berkas yang dibutuhkan, antara lain kartu identitas siswa, KK asli, dan fotokopi. Nantinya KPM akan menerima buku rekening simpel dan ATM yang harus diaktifkan terlebih dahulu melalui mesin ATM Bank Himbara terkait. Jika proses aktivasi selesai, maka nantinya Puslapdik akan melakukan validasi dan verifikasi data penerima serta mengecek rekening simpel
yang dimiliki masing-masing KPM siswa. Jika dinyatakan layak menerima bantuan, maka SK nominasi penerima bantuan akan berubah menjadi SK pemberian bantuan dan dana PIP akan diproses secara bertahap untuk dicairkan melalui rekening simpel para KPM siswa penerima. Lalu bagaimana cara mengetahui KPM siswa-siswi bisa dinyatakan layak dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP? Dikutip dari ayojakarta.com, melalui unggahan video pendamping sosial Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa KPM sudah dinyatakan sebagai penerima bantuan PIP. Yang pertama, pihak Puslapdik Kemdikbudristek nantinya akan memberikan informasi secara berjenjang terkait data penerima bansos PIP kepada Dinas Pendidikan di wilayah provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian unit satuan pendidikan atau sekolah masing-masing KPM siswa penerima. Yang kedua, pihak Kemdikbudristek akan memberikan pesan singkat atau SMS kepada KPM siswa penerima atau orang tua wali untuk memberitahu bahwa KPM siswa bersangkutan telah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP. KPM siswa bisa mengecek secara mandiri apakah menerima bansos PIP atau tidak di laman http://pip.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi Si Pintar. Bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 menjadi bantuan sosial atau bansos yang paling ditunggu masyarakat. Sebab nominal bansos yang diterima dalam BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 cukup besar, yaitu sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan. Sementara itu jumlah penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM seluruh Indonesia. Lalu BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 kapan cairnya? Jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp4.600.000 tahun 2024 ditargetkan cair pada semester pertama tahun 2024, tepatnya sekira bulan April hingga Juni tahun 2024. Mengingat April sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka ada kemungkinan BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini cair pada bulan Mei tahun 2024. Jika Mei tahun 2024 masih belum tak kunjung cair, maka akan mundur hingga bulan Juni tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024. Kata Airlangga di Mahkamah Konstitusi MK Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Terbaru, Airlangga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. Ia juga mengatakan tidak ada kendala terkait penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, Airlangga juga belum memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada, tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Ia pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tambahnya. Sebagai informasi, nasib BLT mitigasi risiko pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu. Di awal peluncuran, Erlangga mengatakan BLT MRP cair pada Februari tahun 2024, kemudian direvisi lagi menjadi Maret tahun 2024 dan sebelum Lebaran tahun 2024. Namun hingga Lebaran tahun 2024 sudah berlalu, nyatanya BLT mitigasi sebesar Rp600.000 tak kunjung cair sampai sekarang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya sendiri di antara masyarakat, terutama yang berpotensi jadi penerima. Cara cek BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024. Sembari menunggu jadwal resmi dari pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan, tahun 2024 masyarakat dapat mengecek apakah namanya masuk dalam daftar penerima bansos tersebut. Pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 dapat dilakukan secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Jangan lupa siapkan KTP untuk cek penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024. Inilah cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebesar Rp600.000. Yang pertama, akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Yang kedua, isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Yang ketiga, masukkan nama penerima manfaat atau PM sesuai data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Yang kelima, jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda bisa menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data, situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Jika pada kolom BPNT bagian status tertulis kata ya, maka Anda akan menerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebesar Rp600.000. Sebab ada kriteria tertentu untuk terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kriteria tersebut adalah masyarakat harus menjadi penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos RI. Kriteria penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebesar Rp600.000 sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan akan menerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.